Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan, nama saya Nabil Hamdi Nisani. Sekarang saya menjabat sebagai Putra Literasi Sulawesi Selatan. Oke, yang di sampingnya Nabil ada siapa? Baik, terima kasih kesempatannya Kak. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Sekarang saya menjabat sebagai Putri Literasi Sulawesi Selatan 2022. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian di sampingnya ada siapa? Baik, perkenalkan saya Sukma Rizky Ananda, kemarin menjabat sebagai runner-up 5 Duta Kampus Sulawesi Selatan dan sekarang menjadi wakil bendahara di Ikatan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Oh, oke, baik, ini seniornya berarti Iya. ya. Oke, mengawal anak-anak tercinta. Iya. Kemudian di samping Sukma ada siapa? Oke, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Riza Zamzani Ilham dan sekarang saya menjadi saya menjadi Putri Kampus Nusantara Sulawesi Selatan tahun 2022. Oke, baik. Di sampingnya Risa ada. Oke, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dan saya juga merupakan perwakilan dari Sulawesi Selatan untuk mengikuti ajang pemilihan Putra Kampus Nusantara 2022. Oh, oke, baik. Nah, teman-teman ini punya jabatannya masing-masing. Sorry, terpilihnya kapan untuk dari Putra Putri Literasi terlebih dahulu? Untuk terpilihnya Kak, kami kebetulan kami terpilih bersamaan. Waktu itu tepatnya tanggal 26 Juni 2022 Oke. melalui ajang pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Dan untuk top 5 besar dari Duta Kampus itu akan memegang jabatan-jabatan khusus seperti kami sebagai Putra-Putri Literasi dan satu pasang lagi sebagai Putra Kampus Nusantara. Oke, apa bedanya Duta Kampus dan Putra-Putri Kampus Nusantara? Mungkin bedanya Kak, nanti itu apa namanya, dalamnya pasti beda karena untuk literasi itu fokus pada literasi, terus untuk kami Putra Putri Kampus Nusantara mungkin lebih berfokus kepada pendidikan ataupun pada hal-hal umum yang ada di luar sana. Oke, dan ini didaungi langsung oleh Ikatan Duta Kampus gitu ya, Sulawesi Selatan berarti. Nah, Ikatan Duta Kampus Sulawesi Selatan sendiri ini sudah terbentuk sejak kapan, Sukma? Ikatan Duta Kampus ini terbentuk sejak tahun lalu, dari tahun 2021. Tapi sebenarnya sudah mulai Duta Kampus ini ada sejak tahun 2020. Oke. Jadi ini baru angkatan ketiga mereka. Jadi pas ketika ada angkatan kedua yang saya, jadi kita bentuklah organisasi ikatan. Oke. Jadi ya ini milah terbentuk. Oke, baik. Dan Sukma adalah salah satu pengurusnya gitu ya. Nah, ini menarik sekali teman-teman ini, mereka punya jabatan dan saya yakin pasti punya advokasinya masing-masing gitu. Boleh dong, tapi sebelum kita bahas itu boleh share dulu gimana sih proses teman-teman ketika kemarin mengikuti ajang pemilihan di masing-masing duta kampus ya, pemilihan duta kampus dan kemudian mendapatkan gelar masing-masing nih. Boleh diceritakan mulai dari siapa? Nabil dulu deh kalau gitu. Dari yang paling ujung selalu. Oke, jadi apanya Kak? Pengalamannya? Yes, perjalanannya kemarin saat pemilihan seperti apa? Iya, jadi pemilihannya kemarin seperti pemilihan ajang pageant pada umumnya ya Kak ya. Jadi kami melalui serangkaian tahap audisi dulu, mulai dari yang pertama itu ada tes tertulis, tes wawancara, kemudian ada tes bakat juga. Dan setelah itu kami terpilih menjadi sekian besar pasang untuk beradu di grand final. Tapi di sana sebelum kami menghadapi grand final kami di karantina dulu Kak. Jadi nanti di karantina ada banyak pembekalan materi sehingga kami siap untuk menghadapi grand final dan menjabat seperti sekarang. Oke, kalau Wahyuni gimana pengalamannya? Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti pemilihan ajang-ajang seperti ini atau gimana? Ya, terima kasih kesempatannya Kak. Jadi tadi rangkaian kegiatannya itu sudah dijelaskan oleh Nabil, kurang lebih seperti itu Kak. Kalau untuk saya sudah mengikuti berbagai kegiatan duta Kak, seperti duta wisata, duta muslimah juga sudah saya ikuti Kak. Jadi mungkin untuk pengalaman duta itu sudah saya dapatkan dari kelas 1 SMA Kak. Oh, oke, baik. Dan jadi kemarin saat berkompetisi di duta kampus jauh lebih mudah gitu ya, karena udah ada pengalaman sebelumnya. Betul Kak. Risa sendiri?
Oke, baik Kak. Untuk pemilihan duta kampusnya sendiri itu sama seperti yang dikatakan Kak Nabil. Nah, untuk penempatan kita di ajang-ajang berbeda ini Kak, itu diputuskan setelah pengumuman Kak. Jadi top 5 dan top 3 itu dikumpulkan, kemudian kita diberitahukan untuk pasangan juara 1 ke ajang ini sampai di top 5 kami diberitahu, dan saya dan Fadil alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi wakil Sulawesi Selatan dalam ajang Putra Putri Kampus Nusantara tahun 2022 yang insya Allah dilaksanakan di Pekanbaru bulan depan Kak. Oh, bulan depan. Iya, sudah dekat. So, harus preparationnya berarti harus lebih diperketat lagi ya. Iya, Kak. Sejauh ini Fadil, persiapannya untuk ke ajang nasional seperti apa? Oh ya Kak, jadi untuk persiapan kami ke ajang nasional itu untuk sekarang kita masih ingin menambah lagi wawasan kita untuk mempersiapkan diri kita nanti di nasional nanti, dan juga kita juga sudah mengupload video profil kita di akun Instagramnya Putra Putri Kampus Nusantara, dan itu kami juga minta bantuan kepada teman-teman untuk like dan komen. Oke, baik. Minta dukungan. Kak. Nanti bisa. Iya, Kak. Itulah salah satu mungkin tujuan Ya. teman-teman hadir di sini gitu Kak. ya. Karena kita memang harus mensupport ini Smart Listener sebagai perwakilan dari Sulawesi Selatan Kak, gitu ya. apalagi, udah hampir Kak bulan depan. Oke, iya benar, tinggal menghitung hari teman-teman sudah akan berkompetisi lagi di tingkat nasional gitu. Pasti persiapannya juga harus mempersiapkan diri dengan matang dari segala aspek. Tapi gini, teman-teman kan masing-masing punya tugas gitu ya, punya amanahnya dengan gelarnya masing-masing. Saya mau tanya ke masing-masing personal nih, apa sih arti gelar Putra Putri Literasi baik Putra Putri Kampus Nusantara ini untuk masing-masing dari kalian? Kita mulai dari Sukma dulu mungkin. Nah, sebagai senior ya. Oke, baik. Jadi kemarin kebetulan saya itu Kak mendapat juara 6, top 6. Jadi kemarin itu kalau tahunku yang dikirim ke nasional cuma top 3. Kalau berbeda sama tahunnya mereka. Jadi top 5 dikirim dapat special award. Kalau jadi saya kemarin tidak sampai ke ajang nasional. Jadi kalau saya sendiri untuk peran sebagai duta kampus di Sulawesi Selatan ya, kita menjadi role model, jadi contoh bahwa representatif mahasiswa yang berada di Sulawesi Selatan ini kan biasa kita kenal tuh pasti demo aksi seperti itu. Tapi kan dengan adanya kita menjadi duta, kita menjadi contoh bahwa begini loh mahasiswa. Jadi kita tuh harus menebar inspirasi, edukasi, motivasi seperti itu. Jadi ketika menjadi seorang duta kampus ya tanggung jawabnya tuh besar banget sih. Wow, yes, benar. Duta itu bukan hanya sekedar duta, bukan hanya sekedar titel, tapi juga ada amanah di belakangnya gitu ya, ada tanggung jawab. Kalau Wahyuni? Nah, di sini Kak, saya sebagai putri literasi, yang perlu kita ketahui literasi itu adalah kemampuan membaca, menulis yang tentunya tidak jauh dari kemampuan berbahasa Kak. Jadi di sini saya lebih mengembangkan diri dengan cara lebih memperbanyak relasi Kak, memperbanyak pengetahuan tentang literasi budaya, literasi finansial, dan tentunya juga nanti saya menjadi role model yang dapat menginspirasi masyarakat, terutama juga teman-teman sebaya saya Kak. Mungkin seperti itu. Nabil? Kalau arti sebagai putra literasi, ya, jadi tadi mungkin sudah ada gambaran sedikit dari Wahyuni sebagai putri literasi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin saya bisa menyampaikan bahwa literasi itu penting. Nah, melalui kami sebagai putra-putri literasi Sulawesi Selatan, kami bisa menggaungkan bahwa literasi itu penting. Jadi mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa literasi itu ada berbagai macam, ada 6 macam. Ya, mungkin orang-orang cuma tahu bahwa literasi itu cuma tentang membaca dan membaca saja. Iya. Jadi sebenarnya literasi itu ada 6 macam. Jadi ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi kebudayaan dan kewargaan. Nah, melalui kami sebagai putra-putri literasi, itulah tugas kami untuk menggaungkan literasi khususnya di Sulawesi Selatan, agar angka literasi di Sulawesi Selatan khususnya untuk Indonesia juga bisa berkembang. Oke, wow, luar biasa. Nanti kita akan lanjut ke teman-teman Duta Kampus Nusantara ya. Tapi Smart Listener, kita harus jeda dulu sesaat. Anda bisa ikut bergabung juga bersama kami. Boleh kirimkan pertanyaan atau komentar Anda melalui kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Silakan langsung tuliskan dan nanti akan kami bacakan di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Smart Community.